Shalom saudaraku yang terkasih. Pagi hari ini kita mau beribadah bersama. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah mempertemukan kita kembali di dalam ibadah live streaming. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus buat kita. Mari kita naikkan satu lagu yang begitu indah, di mana lagu ini kita memuji mengagungkan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, Yesus kau sungguh baik. Sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan. Mari kita katakan sekali lagi, Yesus kau sungguh baik. Yesus katakan sekali lagi, Yesus kau sungguh baik, kau sungguh indah, Yesus, ya Tuhan Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Tiada Allah yang seperti Engkau Yesus. Engkau Allah
yang sempurna Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang mulia, yang selalu kami sembah dan kami puji. Terima kasih Bapa, saat pagi hari ini kami boleh datang. Kami mau menyembah dan memuji Engkau Tuhan Yesus. Layakan kami Tuhan, sucikan, kuduskan kami ya Bapa. Biarlah apa yang kami boleh naikkan di hadapan Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan, kami memuji, menyembah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Selamat pagi sekali lagi saya ucapkan. Saya percaya kita semua diberkati pada pagi hari ini. Kita boleh bangun tidur dengan tubuh yang sehat, yang kuat untuk memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan, kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Haleluya. Hanya Engkau Yesus, Raja kami yang mulia. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kekuatan dan mazmur kami. Haleluya Yesus. Mari sama-sama katakan, kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Hanya kasih Yesus yang begitu besar buat kita. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan sekali lagi, kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, katakan sekali lagi, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, amin, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ku tak berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk, sekali lagi, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya, hanya bagi Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima yang terbaik, yaitu firman Tuhan. Biarlah di dalam segala perkara hidup kita, kita boleh berserah hanya kepada Tuhan Yesus, karena Dialah Allah yang akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Amin. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama lagu ini. Haleluya Yesus. Dalam segala perkara Tuhan
Shalom Bapak Ibu, senang sekali bisa ketemu kembali dengan Anda walaupun lewat online. Tapi saya percaya ibadah minggu hari ini pasti tetap gairahnya yang sama ketika kita ibadah online. Nah, saya rindu supaya semua jemaat GKP Karmel boleh mengalami berkat-berkat Tuhan lewat apa yang saya sampaikan hari. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami semua. Siapapun kami yang mendengarkan firman, pasti Tuhan akan lawat. Kami buka hati buat firman-Mu dan nyatakan firman-Mu buat semua kami. Inspirasikan dengan cara yang sederhana sehingga kami bisa mengerti dengan benar apa yang Tuhan mau, yang kami harus lakukan dalam kehidupan kami. Mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, hari ini saya akan menyampaikan sesuatu buat kita semua, terutama di masa-masa yang kita nggak pernah bisa memprediksi sampai kapan semuanya akan berakhir. Nah, saya kasih tema untuk pagi hari ini adalah bertumbuh lewat penderitaan. Kita sudah sering dengarkan firman Tuhan di Matius 11 ayat 28 sampai 30 yang berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Kita senang dengan ayat ini, padahal ayat ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari ayat-ayat berikutnya. Karena ayat yang ke-29 berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Setiap kita orang percaya yang hari ini punya masalah, punya penderitaan, bahkan letih lesu dan beban berat, Tuhan bilang begini, "Mari datang kepadaku dan aku akan memberikan kelegaan." Nah, bagaimana caranya Tuhan memberikan kita kelegaan? Bukanlah dengan mengangkat masalah kita saja, tapi justru yang Tuhan kerjakan adalah begini. Dia memberikan kita kuk, ya, yang dipasang oleh Yesus sendiri. Dan dia bilang ini, "Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Dan 30, "Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Nah, saya mau supaya kita begini, setiap kita yang datang kepada Tuhan dengan letih lesu dan beban berat, jangan pernah lupakan bahwa ada kuk yang kita harus pikul. Kuk itu dikatakan dari 30, enak dan bebanku pun ringan. Tuhan memberikan kita kuk bukan supaya kita menderita, tambah berat beban kita, tapi supaya kita belajar dari Dia. Kita mengikuti langkah-langkahnya, supaya kita sadar bahwa kalau tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan hanya dengan kekuatan yang dari Tuhan, kita sanggup menghadapi segala pencobaan, masalah, dan penderitaan yang hari-hari ini sedang terjadi. Nah, pertanyaannya adalah begini, bagaimana kita bisa bertumbuh lewat penderitaan ini? Nah, mari kita buka firman Tuhan di 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 7, ya. Perikopnya berkata begini, panggilan untuk ikut menderita. Jadi menderita itu ternyata adalah sebuah panggilan buat orang benar. Jangan lupa, penderitaan itu kalau Tuhan bersama dengan kita, kita pasti akan mengalami kelegaan. Dengar baik, kata kelegaan tidak selalu bicara tentang masalah kita selesai, masalah kita diangkat, yang sakit disembuhkan, bahkan yang berbeban berat mengalami kelegaan. Tidak hanya itu saja, tapi Tuhan memberkatakan begini, sekalipun masalahmu belum selesai, sekalipun hari ini penderitaanmu masih terus berlanjut, tapi jaminan yang Tuhan berikan adalah kita mengalami kelegaan. Ingat ya, masalahnya masih ada, penderitaannya mungkin masih ada, tapi ada kelegaan yang kita alami, sebab ada Kristus yang bersama-sama dengan kita. Mungkin hari ini kamu di PHK, bahkan pekerjaanmu hari ini sudah mengalami sesuatu yang tidak lagi bisa diharapkan, tapi janji Tuhan, kita mengalami kelegaan. Ya, kita tetap bisa bersuka cita, kita tetap bisa bersyukur. Nah, mari kita lihat firman ini, 2 Timotius 2 ayat pertama sampai yang ke-7. Saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab, Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya, buka handphonenya. Mari kita baca bersama-sama. Ya, 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. "Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai,
yang juga cakap mengajar orang lain. Ayat ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Nah, kitab 2 Timotius ini itu bicara tentang adalah tulisan Paulus yang terakhir, ya. Dan pada saat dia menulis, waktu itu sedang dipimpin oleh seorang Kaisar Nero yang begitu kejam dan berusaha untuk menghentikan perkembangan kekristenan di Roma, ya, dengan penganiayaan yang begitu bengis, kejaman dan aniaya yang mereka alami, ya. Dia juga menderita, dianggap sebagai seorang penjahat biasa, yang nanti bisa baca di 2 Timotius 2:9. Ditinggalkan oleh kebanyakan sahabatnya juga, dan sadar bahwa pelayanannya sudah berakhir dan kematian sudah dekat. Ya, jadi inilah pesan-pesan Paulus kepada Timotius. Nah, kata ini dimulai dengan sebuah perkataan, sebab itu, ya. Kalau ada sebab itu berarti sebab akibat yang terjadi sebelumnya. Nah, ini merujuk kepada 2 Timotius yang pertama ayat 15-18, ya. Itu yang disebutnya sebab itu, yang membahas 2 Timotius 1 ayat 15-18, di mana hubungan Paulus dengan orang-orang yang meninggalkan dia dalam masa sukar, ya. Orang-orang yang tidak lagi setia karena aniaya yang dia alami. Itu sebabnya dia bilang sebab itu, ya, karena aniaya yang begitu besar, banyak orang-orang akan meninggalkan kamu karena penderitaan ini. Dia berpesan, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus. Amin. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi bertumbuh lewat penderitaan ini? Ya, ayat yang pertama bilang ini, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Yang pertama, jadilah kuat. Kuat apanya? Kuat semangatnya, kuat mentalnya, kuat imannya, ya, kuat pengharapannya tetap harus kuat, ya. Tapi Tuhan bilang, kalau kita mau jadi kuat, bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi kuat karena kasih karunia dalam Kristus Yesus. Tuhan tidak mau kita kuat karena kemampuan kita, bahkan karena apa yang kita punya, tapi karena kasih karunia yang ada di dalam Kristus Yesus, ya. Kata kuat di situ dalam bahasa aslinya disebut edinamo, ya. Artinya bertumbuh kekuatannya dari waktu ke waktu, ya. Kekuatan yang dulu sampai hari ini harus bertumbuh. Sejak awal pandemi ini dengan masalah-masalah tekanan yang kita hadapi, Tuhan mau kita tetap kuat, bahkan bertumbuh terus kekuatannya. Jadi mari hari ini saya mendorong masalah penderitaan yang kalau kita respon dengan benar, itu akan membuat kita jadi lebih kuat. Amin. Jangan lari dari penderitaan ini. Itu sebabnya di Efesus 6 ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jangan lupakan, di dalam kekuatan kuasanya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang terus bersandar kepada Tuhan, tidak pernah akan dikecewakan sama Tuhan. Amin. Jangan berharap sama manusia, karena pengharapan terhadap manusia, Alkitab berkata di Yeremia, itu adalah terkutuklah orang yang berharap kepada manusia dan kepada pengertiannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh percayanya pada Tuhan. Pertanyaan pagi hari ini, masihkah engkau percaya Tuhan itu dahsyat? Masihkah engkau percaya Tuhan sanggup memelihara hidupmu apapun yang hari ini sedang terjadi di dalam kehidupan kita? Amin. Saya berdoa supaya lewat doa-doamu kamu makin kuat, lewat pengharapanmu kamu makin kuat, lewat percayamu sama Kristus kamu pasti jadi lebih kuat. Ingat, saya mau katakan hari ini, justru di banyak masalah, di dalam banyak penderitaan, kita akan mengalami banyak mujizat. Amin. Yang setuju sama saya katakan amin, ya.
Dan biarlah kita hari ini juga percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, mulai hari ini mari kita mengucapkan kata-kata yang menguatkan. Minimal kalau ada orang yang datang sama kita, berita-berita yang kita dengar hari ini yang tidak enak, berita-berita COVID, berita-berita kematian, kalau mereka datang, kita bisa berkata, nggak usah takut, ada Tuhan. Sebab yang membuat kita menjadi kuat karena ada Tuhan. Dan Tuhan selalu memberikan kita pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Nah, yang kedua, bagaimana kita supaya bisa bertumbuh dalam penderitaan ini? Ayat yang kedua berkata begini, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Saya berdoa supaya lewat penderitaan ini kita juga menjadi orang yang dapat dipercaya. Ya, dengarkan baik-baik. Kalau Anda tidak dapat dipercaya, Anda tidak mungkin menjadi orang kepercayaan. Sebab orang kepercayaan itu dimulai karena dia dapat dipercaya. Situasi ini akan mengajar kita, bahkan menuntut kita supaya gini, apapun yang terjadi hari ini, jadilah orang-orang yang dapat dipercaya. Kita tidak menjual iman kita, kita tidak menjual Kristus karena soal makan, minum, dan pakai. Jangan pernah takut soal apa yang kamu minum, makan, dan pakai. Sebab Tuhan menyediakan semuanya itu bagi kita. Kalau Anda takut, engkau sedang disamakan sama orang-orang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Percayalah, semua kita, bahkan siapapun hari ini, mengalami goncangan, mengalami tantangan. Tapi lewat semua ini, apakah kita menjadi orang yang dapat dipercaya? Itu pertanyaan terbesar. Ya, di masa-masa yang sulit ini, kita sedang diuji supaya kita bisa bertumbuh menjadi orang yang dapat dipercaya. Kalau kita dapat dipercaya, kita bisa menjadi orang kepercayaan. Dengarkan baik, Bapak Ibu semua, kita tidak pernah bisa dipercaya berkat-berkat Tuhan, dipercaya karunia-karunia yang dahsyat, bahkan segala sesuatu kalau kita nggak pernah bisa dipercaya sama hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Penderitaan ini bagus untuk mengajar kita bertumbuh di dalam kepercayaan itu. Amin. Nah, mari kita belajar kepercayaan apa sih yang kita mulai pegang. Nah, mari kita lihat Lukas 16 ayat 11 sampai 12. Dikatakan begini, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi mari kita belajar menjadi orang yang dipercayai dengan apa yang kita punya hari-hari ini. Amin. Oh, mungkin hari ini kamu cuma punya usaha yang sederhana. Jadilah orang-orang yang dipercaya dengan usahamu. Jangan korupsi, jangan menipu, jangan berdusta, jangan manipulasi orang lain supaya daganganmu laku. Karena kalau kamu lakukan itu, ternyata kita menjadi orang yang tidak dapat dipercaya. Pak, kalau saya lakukan dengan begini, saya rugi dong. Saya untungnya sedikit, tidak seperti orang lain. Lebih bagus kita rugi, tapi jadi orang yang dapat dipercaya. Daripada kita untung banyak, kita jadi orang yang tidak dapat dipercaya. Yang bekerja, hari ini kamu yang bekerja di rumah, mari bekerjalah sebagai orang yang dapat dipercaya. Ya, mungkin bosmu nggak tahu apa yang kamu lakukan di rumah, tapi ada Tuhan yang melihat apa yang kamu kerjakan. Ada Tuhan yang menyaksikan apakah kamu jadi orang yang dapat dipercaya atau tidak. Amin. Buat yang bekerja, mari bekerjalah dengan sungguh-sungguh karena sadar ada Tuhan yang di sekitar saya hari ini. Kau bekerja dari jam 9 sampai jam 5, ada istirahat di tengah-tengahnya. Lakukan itu seperti kamu bekerja di kantor. Dan waktu kamu lakukan itu, dan tidak ada yang melihat, bahkan keluargamu nggak melihat, orang tuamu, istrimu, suamimu tidak melihat, tapi kamu lakukan itu karena kamu takut akan Tuhan. Saya percaya engkau sedang membangun sebuah sikap dapat dipercaya. Ya, dan saya percaya orang-orang yang dapat dipercaya akan mengalami promosi dari Tuhan. Karena ayat 12 bilang ini, jikalau kamu tidak setia pada harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Wow, jadi kalau Anda dapat dipercaya, siap-siap dengan promosi yang akan diberikan Tuhan buat hidup. Pak, mungkin nggak sih di masa-masa sulit ini aku akan dipromosi? Tidak ada yang tidak mungkin. Semua mungkin karena Tuhan.
Itu sebabnya jangan pernah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Waktu tidak ada orang yang melihat engkau mengerjakan apapun dalam hidupmu, jangan pernah lupa ada Tuhan yang memperhatikanmu. Dia Allah Israel yang tidak pernah tertidur. 24 jam dia menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Kau bisa bersembunyi dari orang lain, kau bisa bersembunyi dari keluargamu, dari istrimu, dari suamimu, tapi dengan baik engkau tidak pernah bisa bersembunyi dari Tuhan, karena Tuhan itu maha hadir di dalam kehidupan kita. Jangan lupa dia tinggal dan bertahta di dalam hidup kita. Amin. Aku berdoa supaya semua orang yang hari ini jemaat GGP Tamer, biarlah engkau menjadi jemaat yang dapat dipercaya, bahkan menjadi orang kepercayaan. Itu adalah sebuah promosi yang dahsyat yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Dan yang ketiga, apa yang kita lakukan supaya kita bisa bertumbuh lewat penderitaan ini? Ayat yang ketiga sampai yang ke-6 berkata begini, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila dia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Apa yang kita harus lakukan supaya kita bisa bertumbuh dalam penderitaan ini? Bertahanlah dalam penderitaan. Jangan menyerah. Amin. Jangan lari. Ya. Bahkan jangan bersungut-sungut. Ya. Ingat, waktu Anda bersungut-sungut, sebenarnya Anda sedang tidak mempercayai Tuhan. Nah, jangan lupa, kata bersyukur adalah kita setuju dengan Allah. Artinya apa? Mau diperlakukan Allah semau-maunya Allah. Ya, makanya lawannya bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu apa? Mau memperlakukan Tuhan semau-maunya kita. Untuk itu bertahanlah dalam penderitaan. Yesus selalu menggambarkan bagaimana kita bisa bertahan dalam penderitaan. Dia bilang gini, seperti seorang prajurit yang sedang berjuang. Amin. Kita adalah prajurit. Ingat, seorang prajurit pasti latihannya, prosesnya itu bukan latihan yang sederhana, tapi latihan yang penuh dengan perjuangan. Tidak ada prajurit yang lahir menjadi seorang prajurit dengan latihan yang biasa. Ya. Kalau ada, itu bukan prajurit, itu satpam. Itu bedanya satpam dan prajurit. Prajurit ada perjuangannya, ada penderitaannya, ya, sebuah perjalanan yang panjang yang mereka harus jalani. Dan waktu mereka bertahan, mereka ternyata bertahan di dalam penderitaan. Untuk itu mereka layak disebut prajurit. Ya, yang kedua, Tuhan menggambarkan bagaimana kita bertahan dalam penderitaan sama seperti seorang olahragawan. Ingat, seorang olahragawan kalau mau jadi juara, dia harus berlatih hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, dan mereka kemudian harus bertanding. Dan kalau mereka bertanding, Tuhan bilang begini, mereka harus menuruti peraturan-peraturan olahraga. Kalau Anda mau jadi seorang olahragawan yang mau menerima mahkota, bertandinglah dengan cara yang benar. Jangan curang, jangan memanipulasi, jangan jahat di dalam setiap pertandingan. Banyak orang menghalalkan segala cara untuk dia bisa memperoleh juara. Tuhan tidak mengajarkan begitu. Ikuti aturan-aturan yang ada. Hari ini pun kita harus belajar dalam penderitaan ini. Ikuti aturan-aturan yang ada. Kalau pemerintah mengajar kita untuk ayo pakai masker, pakailah masker. Itu juga sebuah aturan yang kita harus taati. Amin. Jangan berkata gini, saya mau diproses tapi mengikuti aturan saja tidak mau. Oh, saya mau jalan semaunya saya, tidak boleh. Ada aturan-aturan dari manusia sebagai pemerintah yang diberikan kepada kita. Ada juga aturan-aturan karena kebenaran firman Tuhan. Ya, yang ketiga yang Tuhan menggambarkan dalam proses adalah seperti seorang petani. Nah, ciri seorang petani adalah gini, bekerja keras. Tidak ada petani yang tidur-tiduran, habis itu dia menerima panen. Dia harus bekerja keras, diterik siang dari pagi sampai sore, bahkan dia menjaga hasil apa yang sedang dia kerjakan. Dari tikus, dari belalang, itu sebuah perjalanan yang panjang. Dan saya mau ingatkan kita semua bahwa hasil akhir dari seorang prajurit bukanlah pangkatnya makin tinggi. Bukan. Ternyata Alkitab bilang
supaya dia berkenan kepada komandannya. Ya. Yang kemudian seorang olahragawan bukanlah tubuhnya sehat saja, dia terkenal, bukan, tapi supaya dia memperoleh mahkota juara. Itu juga yang diharapkan. Dan seorang petani yang sedang berjuang, dia akan menikmati hasil usahanya. Itu tujuan semua orang yang sedang berproses. Jadi mari hari ini, kalau Anda sedang diproses, jangan lari, sebab ada yang Tuhan sediakan lewat proses yang kita sedang alami. Mungkin sakit, mungkin penderitaannya banyak, ya, tapi jangan lupa, di akhir dari perjuangan, di akhir dari proses ini, Tuhan sedang menyediakan buat kita sesuatu yang akan menjadi promosi buat hidup kita. Saya berdoa supaya tidak ada satupun yang menyerah di dalam proses ini. Mereka tapi tetap berjuang. Persamaan dari seorang prajurit, persamaan dari seorang olahragawan, persamaan dari seorang petani, mereka sama-sama punya komitmen untuk terus berjalan di dalam proses sampai mereka menerima hasilnya. Yaitu tadi, seorang prajurit berkenan kepada komandannya, seorang olahragawan memperoleh mahkota, seorang petani menikmati hasil usahanya. Dialah yang pertama menikmati. Amin. Jadi hari ini penderitaan tidak enak, tapi percayalah, tapi penderitaan itu baik buat kita. Amsal 27 ayat 18 berkata begini, siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Lihat, kalau kita melakukan dengan benar, kitalah orang-orang yang akan menikmatinya. Amin. Kalau Anda sungguh-sungguh mengerjakannya, bukan orang lain yang menikmatinya. Kalau Anda bekerja dengan baik, bukan perusahaan yang akan menikmatinya. Itu bonusnya saja. Tapi kitalah sesungguhnya yang akan menikmatinya. Kalau Anda berdagang dengan cara yang benar sesuai firman, bukan pelanggan-pelangganmu yang menikmati. Bukan. Tapi engkaulah orang pertama yang menikmatinya. Amin. Jangan lupakan ini, supaya Anda semua sadar dan tidak menyerah dan tidak gampang bersungguh-sungguh di dalam proses yang kita sedang hadapi. Yang keempat, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh lewat penderitaan ini. Ayat yang ke-7 berkata begini, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Saya mau dorong supaya lewat penderitaan ini, kita memiliki yang namanya pengertian. Amin. Pengertian tentang apa? Pengertian tentang Tuhan. Kita tidak hanya punya pengetahuan saja tentang Tuhan, tapi kita memiliki pengertian tentang Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di ayat 7 dimulai dengan perkataan, perhatikan apa yang kukatakan. Sebuah pesan yang kuat yang dikatakan sama Paulus kepada Timotius, supaya semua nasihat-nasihatnya, dia bilang begini, perhatikan apa yang kukatakan. Pay attention, ya, memberikan perhatian yang sungguh-sungguh. Jangan sepelekan tentang firman-firman Tuhan yang kau dengar waktu kamu ibadah, termasuk seperti hari ini, bahkan minggu-minggu yang lalu. Jangan itu berlalu dengan biasa, sebab waktu firman itu datang, sebenarnya Tuhan sedang memberikan kita pengertian untuk menghadapi segala sesuatu. Itu sebabnya, mari setiap kali kamu engkau ibadah, jangan lupa untuk mencatat, jangan lupa untuk melihat apa maksud Tuhan. Renungkan itu setiap waktu, karena kita akan memperolehnya dengan pengertian yang benar. Banyak orang akhirnya tersesat di masa-masa penderitaan karena mereka pada akhirnya tidak memiliki pengertian. Mereka hanya bilang begini, saya sudah ikuti prosesnya, kok hasilnya belum saya peroleh. Ingat, waktu Anda mengikuti proses, bukan hasil menjadi tujuan utama, tapi kamu akan punya pengertian tentang siapa Tuhan dan bagaimana Tuhan bekerja. Biarlah lewat semua ini, engkau hari ini, apapun yang kamu sedang hadapi, apapun yang proses sedang kau alami, mungkin hari ini ada keluargamu yang sakit, mungkin ada anakmu, mungkin ada temanmu juga yang mengalami kematian. Temukan pengertian dari semuanya. Mungkin usahamu ditutup, terpaksa harus ditutup. Carilah pengertian, carilah hikmat dari semua masalah. Sebab itulah yang paling penting yang kamu perlu alami bersama dengan Tuhan. Saya berdoa jemaat Karmel, engkau ada di gereja ini bukanlah kebetulan, tapi supaya engkau tetap bertumbuh, memiliki pengertian tentang Tuhan,
supaya nanti kamu memperoleh hikmat tentang Tuhan. Pengetahuan-pengetahuan yang kita punya, firman yang kita baca, itu kalau nggak kita kerjakan, kita tidak memiliki pengertian. Kalau kita tidak alami, kita nggak punya pengertian. Tapi kalau kita kerjakan, kita akan punya pengertian. Dan kalau kita praktekkan, nanti akan menemukan yang namanya hikmat. Hikmat itulah yang membuat kita cakap, terampil, bahkan bersuka cita menghadapi semua masalah. Sebab kita sadar ada Tuhan di dalamnya, ada kekuatan Tuhan yang menyertai kita karena pengertian yang kita terima. Amin. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian, ya, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Kurt Richter, itu dari Harvard University tahun 1950 dengan temanya adalah The Hope Experiment. Dia melakukan sebuah penelitian. Jadi penelitiannya adalah seekor tikus ditaruh di dalam sebuah botol, ya, botol yang berisi air, dan dia melihat bahwa rata-rata tikus ini akan mengalami kelelahan dan akhirnya tenggelam dan mati setelah 15 menit. Tapi yang dilakukan oleh Kurt Richter adalah waktu tikus ini mau memasuki menit ke-15, kemudian dia diangkat, ya, dikeluarkan dari tabung itu, kemudian dikeringkan, disegarkan kembali, ya. Nah, setelah dia segar kembali, nggak berapa lama dimasukkan kembali, ya. Tapi ternyata setelah dimasukkan kembali, tikus ini nggak tenggelam dalam 15 menit. Ternyata dia bisa bertahan selama 60 jam. Suatu waktu yang begitu lama, ya, 60 jam, ya. Ya, kalau kita perhitungkan hampir 3 hari, ya, 24 kali 3, ya, hampir 3 hari, baru akhirnya dia tenggelam dan mati. Nah, dari hasil penelitian ini, apa yang ditemukan? Ternyata yang ditemukan adalah begini, ya, yang membuat tikus ini jadi bisa bertahan lebih lama, ternyata dia punya pengharapan. Seperti waktu dia 15 menit mau tenggelam, kemudian dikeluarkan, itulah pengharapan buat tikus ini. Dia akan berpikir, dia merasa bahwa satu kali saya akan diselamatkan kembali, saya akan ditolong seperti saya waktu itu ditolong di menit ke-15. Itu yang membuat dia terus berjalan, terus bergerak, dan tidak mau menyerah, ya. Baru 60 jam kemudian dia mati. Nah, apa pesan yang kita bisa dapat? Saya mengatakan begini, kita punya pengharapan yang tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 5, kasih Allah, pengharapan tidak pernah mengecewakan, ya, karena kasih Allah telah dicurahkan bagi kita, dia tinggal di dalam kita. Itu sebabnya gini, kita punya pengharapan yang tidak mengecewakan. Artinya, kalau hari ini kita punya penderitaan, kita punya masalah, saya mau kasih tahu begini, kita bisa bertahan lebih lama daripada seekor tikus, ya. Kita bisa bertahan lebih kuat karena pengharapan kita itu Yesus Kristus. Dia sang juru selamat. Tahu artinya juru selamat? Dia akan menyelamatkan kita dari penderitaan, dari aniaya, bahkan dari semua keadaan yang akan merugikan, menghancurkan kita. Jadi mari saya dorong hari Anda hari ini. Ingat, ada Yesus di dalam hidup kita. Dialah pengharapan kita. Keadaan hari ini yang terjadi, mungkin kita nggak pernah tahu akan berakhir sampai kapan. Tapi saya mau kasih tahu, selama kita masih punya pengharapan, juru selamat Yesus Kristus, apapun yang terjadi dalam keadaan hidup kita, dengar baik semuanya, para jemaat Tuhan, GD Karmel, engkau pasti akan bisa bertahan lebih kuat. Pertama, karena ada pengharapan dan karena ada Tuhan. Amin. Jadi mari, lewat penderitaan ini, yang pertama saya ulang kembali, kita jadilah kuat. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Lewat penderitaan ini, jadilah kuat karena kasih karunia Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Saya kuat bukan karena banyak berkat-berkat yang saya alami, enggak. Ada kasih karunia Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh lewat penderitaan? Jadilah orang yang dapat dipercaya. Harta orang lain yang ada pada kita, apa yang dipercayakan sama kita, jadilah orang-orang yang dipercaya, supaya kita menjadi orang kepercayaan. Yang ketiga, supaya kita bisa bertumbuh dalam penderitaan ini, bertahanlah di dalam penderitaan ini. Jangan menyerah, jangan lari, jangan tinggalkan, jangan salahkan Tuhan. Dengar, Tuhan tidak pernah salah. Itu sebabnya dia disebut Tuhan. Kalau Tuhan salah, dia bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah.
Jadi mari buang kata-kata itu. Jangan bersungut-sungut, bersyukurlah, ucapkan puji Tuhan, ucapkan terima kasih Tuhan buat semuanya ini. Sebab waktu kita mengucapkan syukur, Allah bekerja untuk menjaga, melindungi setiap kita. Dan yang terakhir, miliki pengertian. Jangan melewatkan masalah ini dengan hanya melewatinya saja, tapi temukanlah apa maksud Tuhan lewat masalah-masalah yang kita hadapi. Percaya kita kepada Tuhan makin bertumbuh, iman kita kepada Tuhan makin bertumbuh. Kita mengenal Tuhan bukan lagi dari apa kata orang, tapi kita mengalaminya. Amin. Dan saya percaya jemaat Karmel pasti akan dikuatkan sama Tuhan. Ingat, ada pengharapan yang tidak mengecewakan, yaitu pengharapan di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman yang kami dengar. Dan hari ini Tuhan, kalau Tuhan menemukan kami, ada orang-orang yang hari ini mulai capek dengan situasi ini, berikan kami kekuatan, berikan kami kesanggupan, berikan kami kemampuan untuk terus bertahan di dalam penderitaan ini. Sebab kami tahu setiap penderitaan yang Tuhan izinkan membuat kami jauh lebih kuat, membuat kami terus mengandalkan Tuhan, membuat kami menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, membuat kami jadi orang-orang yang bersyukur. Mari jemaat Karmel, hari ini kalau engkau sedang mengalami segala sesuatu dan kamu mulai bimbang, taruh tanganmu di dada. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa buat setiap mereka yang menaruh tangan di dada, yang hari ini sedang berseru kepada Tuhan, berdoa di dalam nama Yesus. Tolong mereka Tuhan, sebab waktu mereka mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan berperkara. Dan hari ini dalam pekerjaan sulit, Tuhan tolong supaya Tuhan bukakan hal-hal yang baru. Bahkan kalau usahanya hari ini sedang mengalami penutupan bahkan bangkrut, Tuhan, aku berdoa waktu orang-orang ini berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan bangkitkan kembali. Yang sakit juga Tuhan tolong. Tapi percaya Tuhan, biarlah kami tetap jadi orang-orang yang dapat dipercaya. Ampuni kami Tuhan, kalau banyak hal dalam hidup kami, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, seringkali kami tidak jadi orang yang dapat dipercaya. Ampuni kami Tuhan. Kami mau jadi orang-orang kepercayaan, sebab Tuhan hanya mempercayakan berkat-berkat yang dahsyat itu hanya bagi orang yang dapat dipercaya. Terima kasih Tuhan, berikan kami terus hikmat pengertian. Aku berdoa supaya lewat apa yang jemaat hari ini sedang alami, mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka mengenal Tuhan yang benar itu ya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan putus asa hari ini akan memperoleh pengharapan bersama dengan Tuhan. Terima kasih, berkati semua jemaat ini, dan aku menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih semua buat jemaat Karmel. Aku berdoa supaya tetap semangat, jangan lupa tetap pakai protokol kesehatan, pakai masker, kemanapun engkau pergi. Kita bikin ini untuk menolong orang lain. Tuhan memberkati kita semua. God bless you. Shalom. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Shalom. Terima kasih kepada Pastor Gideon Manungko atas pelayanan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal kegiatan sepekan. Hari Selasa dan Jumat akan diadakan lockdown worship pada pukul 6 melalui aplikasi Zoom. Mohon jemaat untuk mempersiapkan diri untuk menghadiri hadirat Tuhan. Gembala, majelis, dan hamba Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Agres pada tanggal 10 Agustus dan kepada Ibu Sisilia pada tanggal 11 Agustus. Saudara, mari kita berdoa untuk persembahan yang akan diberikan. Bapa, terima kasih kami diberi kesempatan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di gereja. Hamba berdoa biar kiranya apa yang sudah ditabur oleh anak-anak-Mu, Tuhan Kepala Gereja, yang memberkati mereka dengan limpah. Terima kasih Bapa, dikuduskan, disucikan setiap persembahan ini, dipergunakan untuk memperluas pekerjaan Tuhan dan untuk menopang pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Persembahan dapat diberikan melalui transfer BCA. Sama-sama naikkan. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau tunduk kepala kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami sudah diberkati dengan ibadah ini, dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Bapa, hamba berdoa secara khusus buat anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini. Berkati keluarga mereka, rumah tangga mereka, berkati anak-anak mereka, berkati usaha pekerjaan mata pencaharian mereka, bahkan berkati masa depan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara, mari kita angkat tangan kita, mari kita arahkan hati kita kepada Bapa di sorga, dan kita bersedia untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, mengurapi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan. Karena kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita semua, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus berkati. Haleluya.